Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulik Khalila, JGP dari Surabaya, Angkatan 2. Video kali ini saya akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Pendidik ibarat seorang tukang kebun kehidupan yang mempunyai lahan berupa perangkat pembelajaran dengan bibit tanaman berupa ilmu yang akan dipelajari, kemudian dengan perlakuan yang sama lagi baik akan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, student well-being. Dasar pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Sesungguhnya pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak. Sehingga dengan cipta, karsa, karya, dan pekerti akan menghasilkan sebuah keseimbangan hidup. Sebagai contoh pada permainan gamelan dan menenun. Dasar pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Misalnya, congklak dan kopak sodor. Permainan ini membutuhkan strategi dalam memainkannya. Dasar pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan dimaksudkan berpusat pada murid. Pendidikan Indonesia haruslah dilandasi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, beradab, dan berbudi pekerti. Di mana pendidikan saat ini, antara guru dan murid saling berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, baik spiritual, intelektual, dan sosial, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Sementara pada pendidikan abad 21, kompetensi yang diharapkan yaitu kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif.
Sementara relevansi pemikiran KHD terhadap transformasi pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, refleksi dari modul 1.1. Pertama, saya memahami bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, di mana pendidikan bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti. Selanjutnya, saya berusaha untuk dapat merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Perasaan saya setelah pembelajaran ini yaitu memahami betapa pentingnya filosofi pendidikan sehingga lebih menjiwai peran sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Kemudian target saya berikutnya adalah menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sementara guru sebagai fasilitator, sehingga akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang bermakna. SMP Hadijah Surabaya memiliki budaya 5S, senyum, salim, sapa, sopan, dan santun. Kami juga memiliki fasilitas perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai macam buku bacaan. Untuk mendukung gerakan literasi sekolah, kami menyediakan pojok baca di setiap lorong kelas dan juga masing-masing ruang kelas. Selama proses pembelajaran, saya yakin setiap peserta didik mempunyai kemampuan nalar yang baik dan juga kreatif. Pembelajaran berpihak pada murid yang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Kemudian, saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas akan sangat bermakna. Demikian simpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.